Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada seorang pun yang berakal yang dia mengingkari keutamaan kedua orang tua. Karena kedua orang tua lah seorang anak ada di dunia ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bahkan perintah untuk berbuat baik pada orang tua beriringan dengan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun, dan hendaklah kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua. Berangkat dari dalil ini dan dalil-dalil yang lainnya yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, serta adanya ancaman di saat kita durhaka kepada mereka, maka tentu pembahasan terkait berbakti kepada orang tua di saat mereka telah berumur senja, satu yang sangat urgent, satu yang sangat penting. Ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang paling utama. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, birrul walidai, berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasul? Rasul mengatakan, berjihad di jalan Allah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah akhlaknya para nabi dan para rasul. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam misalnya. Beliau ketika diberi oleh Allah hidayah kepada agama yang mulia ini, beliau pun mengajak orang tuanya, mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam Islam. Ayahnya adalah pemuja berhala. Ayahnya seorang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dengan penuh kelembutan dan kasih sayang mengajak ayahnya untuk meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, sang ayah justru marah. Sang ayah bahkan mengancam dengan mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhan saya?
Kalau kamu tidak berhenti dari berdakwah, akan saya lempar kamu dengan batu. Pergi kamu dari sini. Diusirlah Ibrahim. Diancam mau dilempar batu. Ibrahim pun tidak marah. Beliau pun mengatakan dengan penuh kelembutan, wahai ayah, aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk ayah. Ibrahim mengatakan, sa'astaghfiru laka rabbi. Sa'astaghfiru laka rabbi. Ketika perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW waktu itu dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah SAW melewati Abwa. Abwa adalah tempat yang di situ terdapat kuburan ibunya Nabi SAW. Aminah bintu Wahbin, ibunya Nabi meninggal ketika Nabi masih kecil. Ya, ketika sepulang dari Madinah ke Mekah, ibunya Nabi meninggal di Abwa. Ketika sampai di Abwa, Rasulullah SAW mengunjungi kuburan ibunya. Beliau pun menangis. Dan orang-orang yang di sekitarnya pun ikut meneteskan air mata. Rasulullah SAW mengatakan, ista'dzantu Rabbi an astaghfira laha falam ya'dan li. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adina li. Fazurul kubur. Fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibu saya. Allah tidak mengizinkan. Karena ibunya meninggal dalam keadaan musyrik. Meninggal dalam keadaan kafir. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburannya. Allah pun mengizinkanku. Hendaklah kalian ziarah kubur, kata Nabi. Karena dengan ziarah kubur, kalian akan mengingat terhadap akhirat. Inilah Nabiullah Yahya Ibnu Zakaria. Allah sebutkan dalam surat Maryam, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Yahya Allah jadikan seorang yang berbakti kepada ibu bapaknya. Dan Allah tidak menjadikannya sebagai seorang yang jabbar, seorang yang sombong, lagi bermaksiat. Nabiullah Yahya seorang yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Inilah Isa alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan ucapan Isa dalam Al-Quran. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah menjadikanku seorang yang berbakti terhadap ibuku. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Intinya berbakti kepada kedua orang tua adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Orang-orang pilihan, manusia-manusia panutan yang semestinya kita mencontoh, meniru dan meneladani mereka. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang besarnya hak kedua orang tua. Rasulullah SAW mengatakan ridha Rabbi fi ridhal walidain. Wa sakhatuhu fi sakhatihima. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menjadikan mereka murka kepada kita. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang menyakiti mereka. Lakukan
ucapkan sesuatu yang menjadikan mereka tenteram jiwanya, menjadikan mereka senang. Tentunya selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Datang seorang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dia ingin berbaiat kepada Nabi untuk berhijrah. Namun dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Bisa jadi kedua orang tuanya ini sangat memerlukan bantuan dari anak ini. Sangat mencintai anak ini. Namun anak ini ingin berhijrah. Dalam keadaan mereka tidak rela. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadikan mereka tertawa. Sebagaimana kamu sebelumnya menjadikan mereka menangis. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Seberapapun kebaikan yang kita curahkan untuk orang tua kita, belumlah kita bisa membalas kebaikan mereka. Ada seorang menggendong ibunya. Sembari dia tawaf di Ka'bah. Bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi. Orang ini pun mengatakan, saya adalah kendaraan untuk ibu saya. Menurut Anda, apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Kata sahabat tersebut, belum. Rasa sakit ibumu di saat melahirkan kamu pun bisa dibayar. Namun kamu telah berbuat baik kepadanya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Seorang anak tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tuanya, kecuali kalau orang tuanya menjadi budak, kemudian dibeli oleh anaknya dan dimerdekakan. Dahulu dikatakan, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Seberapapun anak berbuat baik pada orang tuanya, tidak akan mungkin bisa yang menyaingi kebaikan seorang ibu terhadap anaknya. Berikut ini beberapa contoh dari salaf umat ini terkait dengan birrul walidain. Karena dengan banyaknya contoh, tentu kita akan lebih terdorong untuk meniru orang-orang yang baik. Berkata Ibnu Munkadir, bata akhi Umar yusalli wa bittu aghmisu qadama ummi wa ma uhibbu anna lailati bi lailatihi. Ibnu Munkadir berkata, saudaraku yang bernama Umar, beliau salat malam. Sedangkan saya memijiti kaki ibu saya. Sungguh satu malam yang saya memijit kaki ibu saya lebih saya sukai daripada satu malam yang saudara saya salat malam padanya. Kenapa? Karena salat malam itu sunnah, berbakti pada orang tua wajib. Sesuatu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Ibnul Hasan At-Tamimi, jadi waktu itu ada seekor kalajengking masuk ke dalam rumah. Kemudian dia kejar, ada seorang bernama Ibnul Hasan At-Tamimi. Dia mengejar kalajengking itu, ternyata masuk ke dalam lubang yang ada di rumah. Maka dia masukkan tangannya ke dalam lubang tersebut sampai disengat oleh kalajengking. Ditanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kata dia, saya khawatir kalajengking ini kalau tidak kedapatan, nanti akan keluar kemudian menyengat ibu saya. Seorang anak rela, andai kata disengat oleh kalajengking, asalkan ibunya, asalkan orang tuanya selamat. Termasuk di antara adab seorang anak dengan orang tuanya.
Kalau mereka misalnya datang menuju tempat walimah atau tempat undangan, janganlah seorang anak duduk sampai orang tuanya duduk. Bahkan sebisa mungkin memilihkan tempat duduk yang paling nyaman baru anaknya. Bukan sebaliknya. Seorang anak mencari tempat duduk yang nyaman, terserah orang tuanya dapat atau tidak dapat. Tidak benar ya seperti itu. Dahulu ada seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia meninggal. Suatu saat orang tuanya ditanyakan, anakmu yang terkenal berbakti itu seperti apa? Kata dia, saya kalau berjalan ya, di malam hari, ya, saya kalau berjalan di malam hari, anak saya berjalan di belakang saya. Kalau berjalan di siang hari, dia di depan saya. Artinya, anak saya selalu melindungi saya. Jangan sampai saya terkena apa-apa, biar dia lebih dahulu. Ini luar biasa. Ini di antara contoh anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ibnu Aun Al-Muzani pernah dipanggil oleh ibunya. Kemudian dia menjawab panggilan ibu dengan suara yang lebih keras dari suara ibunya. Dia pun menyesal. Saking menyesalnya dia sampai memerdekakan budaknya. Sampai memerdekakan 2 budak. Hanya mengangkat suara lebih dari suara ibunya. Seorang salaf menyesal. Lalu bagaimana ketika ada seorang anak, bukan hanya lebih keras ucapannya dari orang tuanya, tapi kasar, jelek pada orang tuanya. Iya. Di antara yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, di antara tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ditafsirkan sebagian ulama, yang dimaksudkan dari kalimat ini, akan banyaknya nanti menjelang hari kiamat, anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Seolah-olah ibunya itu kayak budaknya. Dibentak, disuruh, ya, dipukul, dan semisalnya. Ini pertanda kiamat telah dekat. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau kalau ingin keluar dari rumah, beliau menyempatkan diri untuk datang ke rumah ibunya. Dengan lembut Abu Hurairah mengatakan, Assalamu alayki ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sang ibu pun dari dalam rumah menjawab salam anaknya. Abu Hurairah melanjutkan kalimatnya, wahai ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada ibu sebagaimana ibu telah mengasuhku ketika aku masih kecil. Sang ibu pun menjawab, semoga engkau wahai anakku mendapatkan limpahan rahmat dari Allah sebagaimana engkau telah berbakti kepada ibu di saat ibu sudah tua seperti ini. Ini komunikasi yang hangat antara seorang anak dan orang tua. Saling mendoakan kebaikan. Saling mendoakan ya kebaikan, bukan cekcok, bukan saling melaknat, bukan saling tuntut menuntut warisan, tapi yang ada adalah saling mendoakan kebaikan. Kalau bukan salaf yang kita ikuti siapa lagi? Mereka adalah orang-orang yang semestinya kita jadikan panutan. Sebagaimana kata penyair, al-khairu kullul khairi fittiba'i man salaf. Kebaikan, sungguh kebaikan di saat kita mengikuti generasi awal umat ini yang saleh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mungkin akan ada pertanyaan. Dengan apa kita berbakti kepada orang tua? Di antaranya dengan ucapan yang baik dan perbuatan yang baik.
atau harta yang kita curahkan untuk mereka. Kata-kata yang baik, ucapan yang menjadikan kedua orang tua senang, harta yang kita curahkan. Terkadang orang tua kita membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan harta kita, membutuhkan tenaga kita, kita bantu mereka. Kemudian juga di antaranya adalah ad-du'a, mendoakan orang tua. Tersebut dalam hadis yang masyhur, bahwa termasuk dari simpanan yang berharga dan pahala yang terus mengalir di saat seorang memiliki anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa amalan yang paling bagus yang disuguhkan oleh seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal adalah doa. Karena Rasul menyebutkan awaladin salihin yad'ulah. Rasul tidak mengatakan ya anak yang menghadiahkan pahala salat untuk orang tuanya. Anaknya menghadiahkan pahala puasa untuk orang tuanya, tidak. Tapi anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau di sana ada amalan lebih baik dari doa, tentu Nabi sebutkan. Namun ternyata yang disebutkan ini bukti bahwa inilah amalan paling utama. Awaladin salihin yad'ulah. Anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Tentunya untuk kita mendapatkan anak yang salih dan salihah, tentu ada kiat dan upaya. Di antaranya adalah dengan kita memberikan kepada mereka hak pendidikan terkait dengan agama. Karena bagaimana seorang akan salih atau salih kalau tidak mengerti agama, tidak mengerti syariat. Maka lembaga-lembaga pendidikan Islami, pondok-pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah adalah salah satu ya sarana untuk kita bisa mencetak ya generasi yang salih dan salihah. Bila anak tumbuh dalam keadaan salih dan salihah, maka akan menjadi penenteram jiwa dan penyejuk mata. Di saat orang tua masih hidup, orang tua tenteram jiwanya, sejuk matanya memandang mereka. Di saat orang tua telah meninggal, anak yang salih tidak ada henti-hentinya mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kalian bertanya, kalau orang tua sudah meninggal, apakah masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka? Masih. Di antaranya adalah memintakan ampun untuk kedua orang tua. Kalau mereka ini muslim. Kalau bukan muslim ya tidak boleh seorang memintakan ampun untuk orang tua yang sudah meninggal. Kemudian juga menjalankan wasiat kedua orang tua. Menjalankan wasiat kedua orang tua. Misalnya orang tua berwasiat, wasiat yang baik. Tolong nanti kalau bapak meninggal, sepertiga harta bapak untuk wakaf masjid. Atau jadikan ya untuk rumah singgah para musafirin. Ini bagus. Laksanakan wasiat orang tua. Demikian pula kita menyambung teman-teman kedua orang tua kita. Mungkin orang tua kita sebelum meninggal punya teman-teman dekat. Kita sambung. Ini bentuk berbakti kepada orang tua. Adalah Ibnu Umar waktu itu dengan muridnya. Dalam suatu perjalanan bertemu dengan seorang Badui. Orang Badui tadi
diberi oleh Ibnu Umar sorban. Diberi sorban. Orang-orang pun mengatakan, wahai Ibnu Umar, ini orang Badui. Kamu kasih sesuatu yang sedikit saja udah seneng. Kata Ibnu Umar, kalian tidak tahu. Ini dahulu teman bapak saya. Dan di antara bentuk berbakti pada orang tua adalah menyambung hubungan. Ya, menyambung kembali hubungan dengan teman-teman dekat dari orang tua. Demikian pula, apakah boleh seorang menyambung kekerabatan dengan orang tua yang kafir? Bisa jadi ada seorang orang tuanya non-muslim. Selama mereka tidak memusuhi Islam, tidak mengapa. Bisa jadi dengan seorang anak berbuat baik pada orang tuanya yang non-muslim, dia akan tertarik untuk masuk Islam. Kalau kedua orang tua dalam keadaan non-muslim memaksa kamu untuk keluar dari Islam, jangan diikuti. Namun tetap kita bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Bisa jadi dengan pergaulan yang baik tersebut, mereka akan lunak hatinya. Dia kemudian masuk Islam. Inilah Asma binti Abi Bakr ketika ibunya datang ke Madinah. Dalam keadaan ibunya musyrikah, bukan muslim. Karena datang ke Madinah bukan ingin masuk Islam, hanya sekedar ingin bertemu anak, ya, bertemu dengan anaknya. Asma bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ibu saya datang ingin menyambung hubungan. Boleh atau tidak saya menyambung hubungan dengan ibu saya? Dan ibunya masih musyrik. Kata Rasul, sili ummati. Silahkan kamu sambung ibu. Ikhwani rahimani wa rahimullah. Ada pembahasan dalam fikih. Kalau seorang wanita sudah punya suami. Kalau seorang dia punya istri. Kalau seorang dia punya istri. Kemudian misalnya orang tuanya meminta pada anaknya untuk menceraikan istrinya. Kalau orang tuanya orang yang salih yang baik. Sementara istri dari anaknya ini orang yang tidak baik. Maka turuti keinginan orang tuanya. Ibnu Umar disuruh oleh Umar bin Khattab untuk menceraikan istrinya. Kemudian Ibnu Umar mencintai istrinya pun mencintainya. Ibnu Umar pun menceraikan istrinya. Kalau sekarang terjadi seperti itu. Kalau sekarang misalnya ada orang tua menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Apakah orang tersebut ya, mengikuti kehendak orang tuanya? Sebagian ulama mengatakan dilihat dulu. Kalau orang tuanya dia seperti Umar, orang yang saleh dan memang ya tidak ada ya tendensi hawa nafsu, ikuti. Tapi kalau ada tendensi hawa nafsu ya jangan, kasihan istrinya ya kan. Sebagaimana ketika Ibrahim berkunjung pada Ismail, waktu itu Ismail sedang berburu. Ibrahim hanya bertemu dengan istrinya Ismail. Ibrahim bertanya, bagaimana, di mana suami kamu? Kata istri Ismail, dia sedang berburu. Ini sedang mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian Ibrahim bertanya, gimana kondisi kalian dan ekonominya? Maka wanita ini pun mengeluh. Sebelum Ibrahim pulang, Ibrahim mengatakan, tolong sampai kepada suami kamu salam. Dan tolong sampai kepada suami kamu nanti untuk mengganti gagang pintunya. Pergilah Ibrahim, pulang Nabi Ismail, seolah-olah ada orang tadi datang kemari. Dia bertanya
Pada istrinya, apakah tadi ada orang ke sini? Kata istri Ismail, ada. Orang sudah tua. Dan subhanallah waktu itu, istri Ismail nggak ngerti kalau tadi itu mertuanya. Kemudian istri Ismail mengatakan bahwa dia bertanya tentang kamu, maka saya mengatakan kamu sedang berburu. Kemudian dia menanyakan tentang ekonomi kita, saya pun mengeluh bahwa kita kondisinya susah. Kemudian sebelum dia pulang, dia berpesan di antaranya agar kamu merubah gagang pintu. Kata Ibrahim, itu ayah saya, Ibrahim. Dia menyuruh saya untuk menceraikan kamu. Ibrahim tidak ingin tentunya anaknya saleh. Punya istri yang suka mengeluh. Dalam keadaan suaminya bertanggung jawab. Dalam keadaan Ismail itu memang mencari penghasilan. Lain halnya kalau Ismail itu hanya ya berpangku tangan, hanya bermalas-malasan di rumah, wajar. Ini seorang suami sudah bertanggung jawab. Seorang suami sudah betul-betul berusaha, ya sudah. Apa yang ada disabari. Tentu ini istri yang jelek ketika suami sudah berusaha maksimal, kemudian mengeluh. Ibrahim tidak ingin anaknya dapat wanita yang seperti ini. Di antara keutamaan berbakti pada orang tua, yang pertama adalah amal-amal saleh yang ia lakukan diterima dan kesalahan-kesalahan dia diampuni. Yang kedua, orang yang berbakti pada orang tua biasanya doanya mustajab. Banyak dalil yang menunjukkan seperti ini. Di antaranya adalah kisah tentang 3 orang yang terjebak di gua. Pintu gua tertutup oleh batu yang besar, yang mereka menyangka tidak akan mungkin bisa keluar. Namun ketika mereka sebelum musibah ini memiliki simpanan amal kebajikan, maka dengan amal-amal tersebut Allah SWT menyelamatkan mereka. Batu yang besar yang menutupi pintu gua bergeser sehingga mereka keluar. Di antaranya adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dahulu ada seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Dia termasuk seorang yang mustajab. Orang yang kalau doa dikabulkan. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab. Orang terbaik kedua di tengah-tengah umat ini setelah Abu Bakar. Ketika Uwais Al-Qarni sampai di Madinah, Umar mendatanginya dan meminta untuk didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Umar memintakan didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Jadi orang yang berbakti pada orang tuanya, doanya mustajab. Permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang berbakti pada orang tuanya, Allah panjangkan umurnya dan Allah lancarkan rezekinya. Dan ini bagian dari menyambung orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Kalau paman kita sambung, keponakan kita sambung, sepupu kita sambung, yang dengannya kita menjadi dengan sisi Allah akan panjang umur dan rezeki kita dilancarkan, orang tua kita lebih dari mereka. Orang tua kita lebih dari mereka. Adapun orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka nanti di yaumul kiamah, amalan yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan 3 golongan yang tidak akan diterima amalannya nanti di yaumul kiamah, yaitu aqun wa mannanun wa mukadzibun bil qadar. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang dia mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang mendustakan adanya takdir. Ya. Dahulu ada seorang ahli ibadah di tengah-tengah Bani Israel. Namanya Jurayj.
ketika dia sholat dipanggil oleh ibunya. Ya Jurej. Jurej pun tidak membatalkan sholatnya. Dia ahli ibadah tapi bodoh. Dia ahli ibadah tapi bukan orang yang alim. Andai kata dia orang alim, dia akan batalkan sholatnya. Karena antara sholat sunnah dengan menjawab panggilan ibu lebih wajib menjawab panggilan ibu. Sang ibu saya marah. Sang ibu pun mengatakan, wahai Jurej, semoga kamu tidak dimatikan oleh Allah. Sampai kamu melihat wajah-wajah para WTS. Dan bagi ahli ibadah, melihat mereka adalah satu musibah. Doa sang ibu dikabulkan. Karena posisi Jurej di sini salah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau saya misalnya ingin ngaji, ingin belajar ilmu agama, ingin sering sholat jamaah, sementara orang tua saya mengancam, kalau kamu terus sholat jamaah, ya, maka ayah tidak akan lagi menganggap kamu sebagai anak. Atau ibunya mengatakan semoga kamu dilaknat oleh Allah. Bagaimana kalau seperti itu? Jawabannya, doa orang tua tidak akan sampai kepada anaknya. Karena posisi dari orang tua di sini posisi yang salah. Karena sebagaimana kita berkewajiban pada orang tua, ada lebih wajib lagi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kewajiban kita banyak. Pertama, kewajiban kita kepada Allah, kepada orang tua, kepada pemerintah. Jadi kewajiban kepada Allah ini kewajiban yang mutlak. Kewajiban yang mutlak. Ketika seorang mau sholat misalnya, kalau dilarang oleh orang tuanya, kalau tetap sholat dia akan didoakan kejelekan, gak akan sampai doa orang tua. Gak akan sampai. Karena posisi orang tua di sini zalim. Ya, posisinya apa? Batil. Orang yang durhaka pada orang tua akan disegerakan hukuman untuknya di dunia sebelum di akhirat nanti. Disebutkan dalam Al-A'iduna ilallah kisah yang gharibah. Mungkin sering kita mendengarnya, namun kita tidak mengapa kita ulangi sebagai pelajaran. Dulu ada seorang anak yatim. Diasuh oleh orang tuanya, oleh ibunya. Dirawat, disekolahkan sampai ke luar negeri. Setelah dia mendapat titel, dia pulang dan menikah dengan seorang wanita. Wanita yang cantik parasnya tapi bobrok imannya. Salah dalam memilih orang ini. Mereka pun hidup masih bersama dengan ibu ya dari laki-laki ini. Pada suatu hari, istri dari laki-laki ini mengatakan pada suaminya, kamu harus usir ibu kamu dari rumah ini. Kamu harus usir ibu dari rumah ini. Maka anaknya pun tega mengusir ibunya. Ibunya yang melahirkannya. Ibunya yang membesarkannya. Ibunya yang telah menyekolahkannya. Ibu yang telah membiayainya. Dengan tega sang anak mengusirnya. Sang ibu pun meneteskan air mata mengelus dada. Nah, bukankah dulu ibu yang melahirkan kamu? Bukankah ibu dahulu yang membesarkan kamu? Membiayai kamu? Namun laki-laki tadi karena menuruti keinginan istrinya tetap mengusir ibunya. Keluarlah sang ibu. Entah seperti apa hancur hatinya. Diperlakukan jelek seperti ini oleh anaknya. Air susu dibalas dengan air tuba. Tuba itu jenis pohon yang kalau dikeprek ditumbuk, dilontarkan di kubangan yang banyak ikannya itu nanti ikannya akan apa? Pada mati. Itu tuba. Apa namanya? Jenis akar atau pohon tertentu yang kalau itu ditumbuk kemudian dilontarkan di sungai atau apa yang banyak ikannya pada apa? Ya. Pada mati. Air susu dibalas dengan air tuba.
Subhanallah, Allah Maha Adil. Entah berapa lama sang ibu menderita menjadi wanita gelandangan karena diusir oleh anaknya. Allah Maha Adil. Laki-laki ini pun tertimpa oleh penyakit. Berobat sampai habis hartanya. Nggak sembuh-sembuh. Merasa harta suaminya habis. Ya, kemudian penyakitnya tidak kunjung sembuh. Wanita ini mengatakan, selagi kamu sudah habis hartanya, ceraikan saya. Dalam kondisi saat membutuhkan, ya, orang yang bisa menghiburnya justru istrinya yang jelek agamanya ini meminta untuk dicerai. Hancur sudah hati laki-laki ini. Ini sebab dari dia durhaka pada orang tua. Namun Allah masih berkehendak baik. Orang ini pun akhirnya bisa sembuh dari penyakitnya. Dia pun tersadarkan. Dia pun mencari di mana ibunya. Setelah dia bertemu, betul-betul kondisinya sangat mengenaskan. Dipeluklah sang ibu, dia pun menangis. Dan dia berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Ini satu contoh bahwa orang yang durhaka pada orang tua akan disegerakan azab di dunia. Azab dari Allah bermacam-macam. Bisa jadi penyakit, bisa jadi usaha yang hancur, bisa jadi panenan yang gagal, macam-macam. Allah Maha Kuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang pantas untuk Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia. Di samping akan disimpankan ada baginya di yaumul qiyamah lebih daripada dosa berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali kisah dari salaf umat ini yang menunjukkan bahwa seorang semakin tua maka semakin terhormat. Seorang pemuda yang gagah perkasa, dia akan merunduk di hadapan ibunya yang sudah nenek-nenek tua. Dia akan merunduk di hadapan bapaknya, memberikan pelayanan. Iya, ketika ada seorang syekh di hadapan muridnya. Ketika dia mengajarkan ilmunya, tiba-tiba dipanggil oleh ibunya. Ya fulan. Maka syekh ini pun langsung mendatangi ibunya. Ternyata ibunya meminta pada anaknya ini untuk memberi makan ayam. Selesai dia memberi makan ayam, kembali ke majelisnya. Dahulu sebagian salaf, ada dari mereka yang pekerjaannya adalah membuat batu bata. Setiap dia pulang dari pekerjaannya, dari hasilnya dia belikan makan lezat untuk orang tuanya. Dahulu ada seorang alim, dia pun duduk di sisi ibunya mencari kutu yang ada di rambut ibunya. Diambil kutu satu persatu, diambil. Seperti itu, semakin tua, semakin terhormat. Semakin tua di hadapan salaf, semakin yang mendapatkan perhatian. Bukan dicampakkan. Dalam Islam, semakin tua, semakin lebih berhak mendapatkan perhatian. Tidak seperti di negeri kafir. Sebagian mereka dibuang di jalan. Yang paling bagusnya dari mereka dititipkan di panti jompo. Sebagian mereka dibuang. Adapun dalam Islam tidak seperti itu. Semakin tua, semakin terhormat. Karena ini adalah ladang pahala. Karena termasuk orang yang rugi. Di saat dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, kemudian ternyata tidak menjadikan anak masuk dalam surga. Padahal kalau dia memanfaatkan kesempatan untuk berbakti pada mereka, surga telah menunggu. Di akhir daripada pembahasan, mungkin akan ada yang bertanya, kira-kira apa hal yang bisa memberi semangat seorang untuk berbakti
Atau hal apakah yang bisa menjadi sarana untuk seorang berbakti kepada kedua orang tua? Ketahuilah, di antaranya adalah seorang mengingat bahwa keberadaan kedua orang tua adalah nikmat. Kedua orang tua ketika masih hidup adalah nikmat. Dan orang akan tahu betapa nikmat ini akan hilang ketika mereka telah pergi meninggalkan kita. Ayah kita, ibu kita yang telah mungkin pergi meninggalkan kita. Betul-betul terasa. Ya. Kita ketika masih diberi oleh Allah SWT nikmat bagi kedua orang tua kita masih ada di tengah kita nikmat. Kita bayangkan bagaimana kalau mereka telah meninggalkan kita. Kemudian juga kita mengingat-ingat pahala yang besar ketika seorang itu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga di antaranya kita ingat kaidah kama tadinu tudanu. Seperti itu Anda berbuat, seperti itu pula Anda diperlakukan. Seperti itu Anda berbuat, seperti itu pula Anda akan dibalas. Ketika kita mendapati anak-anak kita durhaka kepada kita, jangan selalunya kita menyalahkan anak-anak kita. Kita introspeksi diri. Siapa tahu kita memang orang yang durhaka kepada orang tua. Sehingga Allah jadikan anak-anak kita pun durhaka kepada kita. Dahulu dikatakan, kama tadinu tudanu. Seperti itu Anda berbuat, seperti itu pula Anda akan dibalas. Ikhwani, rahimani, wa rahimakumullah. Tentu ini hanya kalimat yang singkat terkait dengan apa yang semestinya kita lakukan di saat kedua orang tua kita telah berumur senja. Bahwa masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Manakala kita menggunakan kesempatan yang baik ini, semoga ya, surga Allah SWT ya, yang menjadi harapan kita akan menjadi kenyataan. Namun alangkah meruginya seorang ketika diberi kenikmatan oleh Allah kedua orang tuanya atau salah satunya masih ada, kemudian dia tidak memanfaatkan untuk berbakti pada mereka, sehingga dia pun terlewat dari pahala yang besar. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita ya untuk selalu berbakti pada orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.